Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Kami melaporkan seorang yang bernama Alfian Tanjung yang memberikan beberapa pernyataan di beberapa tempat yang mengatakan klien kami, Bapak Teten Mas Duki adalah PKI, dan juga mengatakan kantor Kepala Staf Presiden KSP itu menjadi sarang PKI. Nah, ini kan tuduhan yang sangat serius dan juga bentuk dari usaha untuk melakukan delegitimasi terhadap institusi kantor Kepala Staf Presiden. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Ustadz Alfian Tanjung diserang viral sebut pemindahan ibu kota baru program PKI. Netizen, jangan-jangan dia bagiannya. Baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan ceramah pendakwah Ustadz Alfian Tanjung yang menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara merupakan program PKI dari tahun 1955 menjadi viral di media sosial. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1995, ungkap Ustadz Alfian Tanjung dalam video tersebut. Video ceramah Ustadz Alfian Tanjung itu diunggah pengguna Twitter bernama @bambangmulyono2 Rabu 19 Januari 2022 dikutip dari Terkini ID. Menanggapi ceramah itu, netizen itu pun ramai-ramai menyinggung keberadaan polisi terkait ceramah provokasi Alfian Tanjung tersebut. Sebenarnya apa alasan besar gerakan provokasi seperti ini tetap diberi uang di Republika ini? Kenapa aparat hukum terkesan lamban dalam merespon upaya-upaya melawan negara? Tulis akun bernama Armada 1708. Netizen juga balik menyerang Ustadz Alfian Tanjung dan mempertanyakan bagaimana ia bisa begitu mengetahui peristiwa tersebut. Dia kok tahu banget program PKI waktu itu, tulis akun bernama @mardan putranya. Program PKI tahun 1995 kok tahu bapak ini, jangan-jangan dia bagian atau keturunan dari yang punya program, timpal akun bernama Fatur 09258. Diketahui sebelumnya, video ceramah Ustadz Alfian Tanjung itu merupakan bagian dari trendingnya tagar penolakan Undang-Undang Ibu Kota Baru, Undang-Undang IKN. Sebelumnya, rencana Undang-Undang Ibu Kota Baru RUU IKN telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa tanggal 18 Januari 2022. Pengesahan tersebut mendapat reaksi keras dari warganet. Tercatat lebih dari 1000 tweet yang turut mengaungkan tagar tersebut sejak Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Pengesahan Undang-Undang IKN tersebut telah mendapat beragam kritikan tajam dari warganet. PKI derang comeback. Ciri orang PKI adalah yang tidak suka kalau PKI dibahas, yang marah kalau PKI dibahas, yang bilang PKI tidak ada. Itu ciri orang berwatak PKI. Siapapun dia. Siapa yang bilang? Ini orang 30 tahun saya telusuri, siapa orang paling gregetan, siapa orang paling emosional, siapa orang yang paling baper, siapa orang yang paling ngamuk, siapa orang yang suka ngancem, siapa orang yang bla 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 bla. Bilang PKI nggak ada, mana PKI-nya? PKI-nya depan mata loh. Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah aturan dalam menangani berbagai kasus, termasuk dalam menangani kasus Ustadz Alfian Tanjung yang ditahan terkait isi ceramahnya yang dinilai mengandung penghinaan terhadap ras tertentu. Ya, saya kira kan kita ada aturan-aturan, siapa saja kalau melanggar ia ditindak sesuai aturan yang ada. Saya mengajak supaya
pada dai itu berdakwah secara profesional, yang santun gitu loh, dan tidak melakukan dengan ceramah provokatif, ujar Ma'ruf saat ditemui di Hotel Novotel Jalan Gunung Sahara, Jakarta Utara. Alfian sebelumnya diketahui menyampaikan ceramahnya di Masjid Al-Mujahidin, Surabaya. Terkait tata cara melakukan ceramah, Ma'ruf mengimbau agar para ustadz maupun dai melakukan secara profesional. Saya mengajak supaya pada dai berdakwah secara profesional yang santun gitu loh, kata Ma'ruf. Mengenai dugaan penyampaian ceramah Alfian yang tidak berdasarkan fakta, Ma'ruf dengan tegas menyatakan hal itu haram dilakukan. Ia mengimbau agar segala bentuk ceramah harus sesuai fakta, serta tidak berakibat meresahkan masyarakat. Jangan lakukan ceramah yang mengakibatkan bahaya negara, apalagi kalau misalnya ceramah itu bohong, itu tambah ngaur lagi, katanya. Ma'ruf menambahkan, kalaupun isi ceramah itu sesuai fakta, apabila dinilai sensitif, seseorang ustadz sudah sepatutnya tidak menjadikan hal itu sebagai materi ceramah. Walaupun fakta kan tidak perlu dibuka di ceramah, bisa disampaikan kepada pihak yang memiliki kompetensi, yang memiliki otoritas. Sampaikan, nih ada faktanya misalnya, ya tidak usah diceramahkan, pesannya Kiai Ma'ruf Amin. Itu kan di ceramahnya hanya menimbulkan kegaduhan saja, jadi ya tidak perlu, apalagi kalau ceramah menggunakan fakta bohong. Itu saya kira sudah menyalahi etika, tukas Ma'ruf Amin.